Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman sekalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman sekalian, pada momen kali ini saya akan membuat video, temanya adalah mengendalikan diri teman-teman sekalian. Sedikit informasi kepada teman-teman sekalian, sebelum saya membuat video ini, saya sempat browsing, saya sempat mencari sebuah gambar. Rencana saya satu atau dua gambar gitu kan. Saya cobalah masukkan keyword-keyword yang ada gitu kan ke engine pencarian di Google gitu kan. Akan tapi dari begitu banyaknya keyword yang ada, dari begitu banyaknya kalimat yang saya buat gitu kan, tidak ada satupun gambar yang berhasil saya dapatkan. Gambar yang saya harapkan tersebut tidak muncul-muncul teman-teman sekalian. Jadi awalnya sih rencana saya gambar tersebut ya harapannya minimal 2 gitu kan, saya tempelkan dalam video saya kali ini gitu kan. Tapi ya apa boleh buat gitu kan, kita sudah berusaha maksimal dan tidak dapat gitu. Jadi ya di sini saya ingin sampaikan kepada teman sekalian, gambar yang saya maksud tersebut ya saya ilustrasikan saja lah kepada teman-teman sekalian gitu kan. Dan saya rasa pun teman-teman sekalian pasti ya sedikit banyak sudah pernah lah melihat gambar yang saya maksud ini gitu, karena gambar ini adalah gambar tentang motivasi. Biasanya kalau gambar tentang motivasi itu kan terkadang sering terlintas, sering masuk ke beranda-beranda kita gitu kan. Jadi gambar tersebut gambar-gambar tersebut teman-teman sekalian dia berupa sebuah kebun gitu kan. Sebuah kebun, akan tapi ada di kebun tersebut satu sisi yang bunganya itu bisa dibilang ya mati, atau ya tidak semua kebun ada bunganya gitu loh. Dan di sisi tersebut, di sisi bunga yang di pada posisi yang tidak ada bunga tersebut gitu kan, ada satu perempuan yang bisa dibilang kalau kita perhatikan perempuan tersebut meratapi ketidaksempurnaan kebunnya tersebut gitu. Kenapa kebunnya tidak semuanya berbunga kan gitu. Dan juga gambar yang kedua hampir sama dengan gambar yang pertama, ilustrasinya demikian gitu kan. Gambarnya adalah seorang pria gitu kan sedang meratapi nasibnya, kenapa kuitatnya itu tidak sempurna gitu, ada bagian yang hilang gitu kan. Jadi teman-teman sekalian kan, mungkin kita semua dapat menyimpulkan ketika kita melihat gambar tersebut gitu. Kita semua dapat mengartikan bahwasanya ya mungkin si tokoh dalam gambar tersebut ini adalah seorang yang tidak mensyukuri nikmat yang ada gitu kan. Dia tidak memperhatikan lingkungan sekitarnya yang lebih banyak bunganya, si perempuan ini gitu kan, lebih banyak bunganya daripada yang tidak ada gitu. Dan juga si pria ini gitu, dia tidak memperhatikan, dia tidak menyadari bahwasanya hanya sedikit saja bagian yang hilang gitu. Kenapa sedikit saja bagian yang hilang menghilangkan selera dia kan gitu, teman-teman sekalian. Jadi kan di sini dalam video ini kan mereka si tokoh-tokoh ini gitu, kalau menurut saya pribadi mereka saat itu mereka meratapi ketidaksempurnaan mereka teman-teman sekalian. Dan berbicara tentang ketidaksempurnaan, ingin sedikit saya sampaikan juga kepada teman-teman sekalian gitu. Ingin saya sampaikan bahwasanya video saya kali ini hubungannya sangat erat dengan video saya sebelumnya yang saya upload, yaitu video tentang wisata kampung wisata sawah teman-teman sekalian. Apa hubungannya gitu? Hubungannya adalah hampir sama dengan ketidaksempurnaan. Jika teman-teman sekalian telaah lagi, teman-teman sekalian perhatikan lagi ucapan-ucapan saya, penjelasan-penjelasan saya dalam video tersebut, dalam video saya yang sebelumnya gitu kan. Saya salah menyampaikan bahwasanya lokasi kampung wisata sawah tersebut ada di daerah Medan gitu kan. Kenyataannya lokasinya tersebut berada di daerah Labuan Deli, tepatnya Kabupaten Deli Serdang. Dan yang pastinya pada saat itu peresmiannya ya diresmikan oleh seorang bupati kan gitu.
Akan tapi dalam video saya sebelumnya kan saya bilang yang meresmikannya itu seorang wali kota kan gitu teman-teman sekalian. Pertanyaannya gitu, muncul pertanyaan, kenapa kok tidak kamu potong saja gitu? Ya kan? Kenapa tidak saya potong saja video yang ada embel-embelnya Kota Medan kan gitu. Istilahnya kan gitu. Kan bisa di crop atau di skip kan gitu. Soalnya pun video yang saya upload kan termasuk panjang juga. Jadi kalau misalkan dipotong lagi kan tidak terlalu mempengaruhi kan gitu, teman-teman sekalian. Dan saya pun sebenarnya sudah tahu gitu. Saya pun sebenarnya sudah tahu ketika saya mengedit video tersebut gitu kan. Yang namanya kita membuat sebuah video kan di situ ada istilahnya kalau dalam manajemen itu controlling gitu kan, pengawasan. Kan di situ waktu kita membuat sebuah video untuk menghasilkan video yang menurut kita baik lah kan gitu. Setelah kita baik, kita upload kan gitu. Kan ketika kita mengedit itu kita tahu gitu di mana yang bagusnya yang digabungkan, di mana yang tidak kan gitu. Saya tahu pada saat ngedit, oh ternyata saya salah mengucapkan, saya salah menyampaikan bahwasanya lokasinya itu sejatinya adalah di Labuan Deli gitu. Saya tahunya ketika saya mengedit sampai ke menit di mana ada gambar spanduk gitu. Di situ saya baru sadar, oh ternyata kampung wisata sawah ini terletak di Deli Serdang gitu kan, di Kabupaten Deli Serdang. Akan tapi kenapa tetap saya masukkan saja gitu penjelasan tentang kampung wisata sawah ini letaknya di Kota Medan. Saya biarkan saja gitu, sudah jadi saya upload gitu ke YouTube kan. Jadi teman-teman sekalian, maksud saya membuat demikian gitu teman-teman sekalian, sama dengan tema kita kali ini gitu, yaitu tentang ketidaksempurnaan gitu. Saya ingin menjelaskan kepada teman-teman sekalian makna dari ketidaksempurnaan gitu. Saya ingin menjelaskan kepada teman-teman sekalian, jika kita memiliki sifat sempurna 100%, kita memiliki sifat sempurna, yakin dan percayalah 100% juga saya sampaikan gitu kan, bahwasanya tidak akan nyaman hidup kita teman-teman sekalian. Karena kita hidup di lingkungan kita ini pasti banyak sekali yang namanya ketidaksempurnaan teman-teman sekalian. Jika kita memiliki sifat kesempurnaan tersebut, pasti akan menyusahkan kita teman-teman sekalian. Apalagi kalau kita bekerja gitu. Wah, itu lebih berat lagi. Banyak sekali yang namanya ketidaksempurnaan, banyak sekali yang namanya tekanan gitu kan. Seringlah kita alami, sering kita perhatikan gitu ketika ada seorang karyawan yang melakukan kesalahan, pasti datang penunggu sejatinya, pasti datang bos besar gitu kan, untuk memperingatkan kita kenapa hasil yang kita kerjakan tuh tidak baik teman-teman sekalian gitu. Oleh sebab itu ingin saya sampaikan kepada teman-teman sekalian gitu loh, ketika kita mendapat tekanan dari si bos, kita harus sadar gitu. Kita harus sadar ya manusia tidak sempurna gitu kan. Jadi dengan ketidaksempurnaan kita sebenarnya itu secara tidak langsung memotivasi kita kembali teman-teman sekalian, memotivasi kita kembali untuk menjadi lebih baik lagi. Karena sejatinya manusia itu harus bertumbuh tinggi gitu kan, dan menjadi lebih hebat lagi, menjadi lebih kuat lagi ke depannya gitu teman-teman sekalian. Lalu berhubungan dengan si bos nih kan, si bos kan kita tadi cerita tentang si bos yang ya kalau menurut karyawan sih si bos ini marah-marah kan gitu. Tapi di sini menurut saya pribadi, mohon maaf jika salah gitu kan. Saya merasa jika ada atasan yang memberi peringatan kepada kita, itu maksudnya bukan untuk menyakitkan kita, akan tapi untuk membuat kita lebih bergairah lagi teman-teman sekalian. Saya jadi teringat tentang kisah seorang nelayan yang mencari ikan di tengah laut lepas yang sangat jauh dari dermaganya gitu teman-teman sekalian. Jadi ketika target berat ikan yang ditangkapnya itu sudah tercapai gitu kan, pulanglah dia ke dermaganya. Akan tapi dikarenakan saking jauhnya itu
Mungkin ikan yang saking banyaknya berdempet-dempetan gitu kan, terasa sesak. Ujung-ujungnya sampai di dermaga, begitu dikasih customer, dan beberapa hari kemudian customernya pun mengeluh gitu, hasil tangkapan ikan sinelan ini rasanya tidak segar gitu kan. Jadi beberapa beberapa kali lah, sekali dua kali atau tiga kali kemudian gitu kan, si nelayan ini pergi lagi mencari ikan gitu kan. Setelah memenuhi target yang diinginkannya gitu kan, berat tonnya gitu kan, sebelum dia pulang dimasukkannya predator alami si ikan ini gitu kan. Jadi harapannya ya selama dalam perjalanan ikan-ikan ini pun sibuk dia melarikan diri, sibuk dia mempertahankan diri kan, sibuk dia mempertahankan diri dari predator alaminya ini gitu. Jadi istilahnya si ikan-ikan yang ada di tampungan ini mereka bergerak terus, mereka spot terus gitu, spot jantung. Mereka yang pastinya itu adrenalinnya terus meningkat gitu kan teman-teman sekalian sampai akhirnya ke dermaga. Dan hikmah dari kisah ini gitu kan, hikmah dari kisah si nelayan ini, hasil yang dicapainya tuh baik gitu, customernya pun puas gitu, lebih segar gitu. Walaupun demikian ada juga yang namanya sebuah opini kan, pasti ada orang-orang yang ya bisa dibilang kan mengkritisi kalau dimasukkan predator alaminya ya habis lah ikannya kan gitu. Iya, kalau menurut Anda sih habis. Kalau masukkannya ikan paus ya habis kan gitu. Ini kan masukannya ikan biasa kan gitu. Seberapa banyak lah perutnya kan gitu. Jadi ya cukup masuk akal lah sebenarnya kalau dimasukkan ikan predator alaminya gitu. Untuk supaya ikan-ikan ini dapat adrenalinnya dapat terpacu kan gitu. Jadi kembali lagi lah ke cerita kita teman sekalian. Kan kita tadi cerita tentang si bos kan, dan saya sudah jelaskan juga gitu. Seharusnya dengan kita memiliki mental, kita sadar bahwasanya kita itu adalah makhluk yang tidak sempurna. Jadi ketika kita sampai pada ya titik jenuh lah istilahnya kan, titik jenuh di mana kita ya stres kan gitu, frustasi. Kalau menurut saya sih depresi sudah terlalu berat kan, jadi ya lebih cocoknya saya katakan stres lah kan gitu teman-teman sekalian. Jadi ketika kita sampai pada fase stres kan gitu, kita pakai ilmu ini teman-teman sekalian gitu. Manusia itu tidak ada yang sempurna gitu kan, manusia itu tidak sempurna ya, pastilah gitu, pasti kita yang memiliki kekurangan-kekurangan di bagian-bagian tertentu kan gitu teman-teman sekalian. Jadi oleh sebab itulah diperlukan yang namanya tim gitu kan. Oleh sebab itu ya dengan tim tersebut, dengan segala macam orang, watak, kepribadian, sifat, kemampuan kan gitu kan, kita bisa saling menutupi kekurangan kita, dan akhirnya dengan kita saling bekerja sama tersebut kita dapat mencapai tujuan kita dengan baik teman-teman sekalian. Lalu teman-teman sekalian, yang pastinya juga dalam mental sikap kita menyadari bahwasanya kita adalah makhluk tidak sempurna teman-teman sekalian. Bagi saya pribadi masih ada lagi hikmahnya gitu teman-teman sekalian, selain bisa dapat mengendalikan diri kita, mengendalikan diri kita, mengendalikan tingkat stres kita gitu kan. Istilahnya dengan kita bisa meresapi bahwasanya aku tidak sempurna, ya wajar lah kalau ini tidak berhasil gitu kan. Tapi ya teman-teman sekalian, pastinya juga di sini saya ingatkan kepada teman-teman sekalian sebelum saya menyampaikan keuntungan lainnya gitu kan. Di sini juga saya ingin tekankan kepada teman-teman sekalian bahwasanya ya sikap mental itu perlu gitu. Sikap mental kita merasa diri kita ini tidak sempurna itu perlu teman-teman sekalian. Tapi saya harapkan jangan sampai lah ilmu ini disalahgunakan gitu. Jangan sampai kita karena sudah memiliki sikap mental ini gitu kan, manusia itu tidak sempurna, kita kerja malas-malasan ya. Kita kerjanya ya suka-suka hati kita, hasilnya ya ujung-ujungnya yang jelek gitu.
Nanti ketika si bos datang kan menanyakan kita, kenapa hasilmu tidak baik kan? Kenapa kamu kerja demikian? Ya nanti Anda bilang diajari sama si Sigit tuh. Bosnya manusia tidak sempurna gitu ya. Terima aja lah bos kan gitu. Jadi menurut saya hal tersebut tidak boleh dilakukan teman-teman sekalian gitu. Ilmu ini bisa dipakai ya ketika kita seperti saya bilang tadi, ketika kita sampai di tahap stres itu istilahnya, dengan kita menyadari kekurangan kita bisa lebih menenangkan diri kita teman-teman sekalian. Jangan sampai kita salah gunakan seperti saya bilang tadi gitu kan. Jangan sampai kita malas-malasan gitu teman-teman sekalian. Lalu saya jelaskan lagi ya keuntungan lainnya gitu. Keuntungan lainnya tentang kita memiliki sikap mental ya saling memahami lah istilahnya. Saling memahami bahwasanya kita adalah manusia yang tidak sempurna gitu kan. Nanti ketika kita memiliki atau mendapatkan suatu masalah gitu kan, mendapatkan hasil yang tidak baik, pada saat itu teman-teman sekalian, yakin dan percayalah, pada saat itu, pada momen itu kita akan mendapatkan benar-benar yang namanya teman sejati, benar-benar benar-benar ada teman sejati, benar-benar ada yang namanya teman gak bisa dibawa pergi gitu teman-teman sekalian, apalagi dibawa pergi jauh gitu kan. Karena teman sejati itu ketika ada temannya salah, memang dianggapnya salah di mata orang, memang salah gitu kan, cara memperingatkannya pun baik gitu. Dan bagi orang yang teman yang tidak bisa dibawa pergi ini gitu kan, yang pastilah kita sama-sama ketahui pasti akan menyiksa kita gitu, menyiksa hati kita gitu. Apalagi dibawa pergi gitu kan, dibawa pergi jauh gitu kan. Bisa jadi kita perginya itu dalam keadaan gemuk gitu, pulang sampai ke tujuannya kita kurus kering gitu. Kenapa ya? Karena kita makan hati kepada si teman kita ini yang toxic ini, yang nggak bisa dibawa pergi ini gitu. Apalagi jalan jauh kan gitu. Jadi teman-teman sekalian, salah satunya itu teman sekalian gitu. Kita akan tahu siapa teman sejati kita yang bisa memperingatkan kita dengan baik. Siapa teman yang harus kita hindari. Begitu teman-teman sekalian. Ya semoga lah video kali ini bermanfaat. Dan yang pastinya saya ulangi lagi, jangan salah gunakan ilmu tentang memahami bahwasanya adalah manusia itu tidak sempurna teman sekalian. Pastinya yang namanya ilmu kita sama-sama ketahui. Ilmu itu seperti pedang, seperti senjata tajam. Jika kita gunakan dengan baik, maka hasilnya akan baik. Jika kita gunakan ke hal-hal yang tidak baik, maka hasilnya pun akan membuat susah diri kita sendiri, teman-teman sekalian. Itu saja yang ingin saya sampaikan, semoga bermanfaat. Tunggu video saya selanjutnya. Saya akan memberikan video-video yang lebih baik lagi kepada teman-teman sekalian. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.